Nah, sekarang kita masuk pada bab 3 yaitu pembahasan. Next. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai keadaan korupsi di Kabupaten Cianjur. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita perlu mengetahui apa arti dari korupsi itu sendiri. Pengertian korupsi menurut para ahli itu ada cukup banyak. Salah satu yang saya kutip di sini adalah menurut Robert Klitgard, di mana korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara. Seseorang bisa melakukan yang menguntungkan baik dirinya sendiri, keluarga dekatnya, maupun orang lain untuk uang maupun jabatan ataupun hal-hal lainnya. Kemudian, kita juga perlu mengetahui alasan mengapa otonomi daerah itu bisa melahirkan tindakan korupsi. Menurut Agus Susanto, dari bukunya yang berjudul Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, ada 3 alasan. Yang pertama adalah otonomi daerah cenderung fokus pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Yang kedua adalah otonomi daerah itu telah memutus struktur hierarkis pemerintah. Nah, di sini memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintahan pusat. Serta yang ketiga adalah gagalnya Dewan Legislatif Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif itu seringkali menjadi aktor utama yang terlibat di dalam kasus korupsi tersebut. Kemudian, kasus korupsi ini bisa terjadi di seluruh lapisan pejabat pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah yang kita bahas. Salah satunya di Kabupaten Cianjur, di lapisan yang cukup tinggi, yaitu bupatinya. Di mana pada tahun 2018, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bupati Cianjur bernama Irfan Rifano Mukhtar terbukti melakukan korupsi dana alokasi khusus atau DAK pendidikan Kabupaten Cianjur yang berhubungan dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Dalam korupsinya ini juga berhubungan dengan orang-orang yang berada di bawahnya atau bekerja sama dengannya. Beberapa hal yang dikorupsi itu adalah seperti mengambil dana 14,5% dari keseluruhan totalnya, kemudian juga beliau juga memerintahkan jajarannya memotong dana yang telah dialokasikannya ke 140 sekolah. Nah, selain itu, korupsi juga dapat terjadi di lapisan kalangan anggota DPRD. Beberapa faktor yang bisa menyebabkannya, yang pertama itu adalah pemaksaan yang salah terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Di sini, DPRD itu menyalahartikan tugasnya. Mereka menganggap bahwa mereka berkuasa. Padahal seharusnya DPRD itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Faktor yang kedua adalah biaya politik yang tinggi. Dalam biaya politik yang tinggi, banyak anggota DPRD dalam menyalonkan dirinya itu harus memberikan atau menggelontorkan sejumlah dana untuk dapat menyetorkan namanya sebagai calon anggota DPRD. Kemudian berhubungan dengan biaya politik tinggi ini juga ada pola rekrutmen yang salah. Dengan cara ini, DPRD itu lebih banyak berlomba-lomba untuk dapat mengembalikan dana yang sudah digelontorkannya tadi, daripada menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga itulah mengapa korupsi terbuka dengan lebarnya. Dan faktor yang terakhir adalah banyaknya celah dalam peraturan yang ada. Di sini salah satu contohnya adalah dalam menjalankan APBD. Di sini salah satu hal yang bisa menjadi celah itu adalah di dalam menjalankan suatu proyek tidak adanya tender yang mana bisa membuat dana itu lebih memungkinkan untuk terjadinya korupsi. Kemudian adalah hubungan kasus korupsi dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Nah, kita ketahui bersama bahwa tindakan korupsi ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat itu hilang. Selain itu, menurut Gatot Sulistoni, Ervin Kava, dan Syahrul Mustafa dalam Paul Sinla Eloe tahun 2007, ada berbagai dampak negatif korupsi yang bisa menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, dalam hal ini ada
tiga aspek dalam dampak negatif korupsi tersebut. Yang pertama adalah aspek politik. Tindakan korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan terjadi, sebab kekuasaan dan hasil-hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh para koruptor. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Dengan adanya korupsi, maka aspek sosial menjadi suatu hal yang tidak terlalu diperhatikan lagi, terutama dalam hal profesionalisme dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena semua soalan diyakini bisa diselesaikan dengan uang sogokan. Selain itu, korupsi juga mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak bermoral dan melawan hukum untuk mencapai segala tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Nah, dampak tindak korupsi terhadap aspek ekonomi ini contohnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Kondisi seperti ini tentunya dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat. Selain itu, dampak negatif lainnya juga dapat dilihat bahwa sebagian besar uang hanya berputar pada segelintir elit ekonomi dan politik. Realitas seperti ini menyebabkan sektor usaha yang berkembang hanya di sektor elit, sementara di sektor ekonomi rakyat menjadi tidak berkembang. Next. Selanjutnya yaitu mengenai upaya menanggulangi kasus korupsi. Setelah kita mendengarkan dari ulasan sebelumnya, kita tahu solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada pejabat publik harus maksimal mungkin, dalam artian semua pejabat diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika semua pejabat publik memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya. Yang kedua yaitu menolak segala bentuk suap. Karena sesungguhnya itu pejabat publik sudah diatur mengenai honor dari mereka bekerja dan tidak wajar jika pejabat tersebut menerima bentuk suap. Yang ketiga yaitu laporan kekayaan yang dimiliki pejabat publik. Hal ini bertujuan untuk transparansi harta yang didapat. Dengan demikian diharapkan antara pejabat dan masyarakat memiliki sifat saling terbuka sehingga tidak ada persepsi negatif terhadap kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu menciptakan peraturan dan prosedur yang disederhanakan dan dipertegas. Sekali lagi yang ditekankan adalah hukum yang ada di Indonesia itu sudah kuat dan tegas. Namun jika ada pelanggaran itu merupakan hasil dari cipta suatu oknum yang tidak memiliki rasa jerah dan nantinya diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri dan patuh terhadap peraturan yang ada. Poin selanjutnya yaitu ada pejabat publik harus bersih dari korupsi dan amanah. Maksudnya itu diharapkan pada saat seleksi penerimaan pejabat publik, panitia harus benar-benar selektif terhadap para calon sehingga nantinya dapat menghasilkan bibit calon pemimpin yang unggul dan bersih dari korupsi. Selanjutnya yaitu ada melakukan perubahan organisasi yang bertujuan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tumpang tindih, organisasi yang sama, sehingga dapat mengurangi kesempatan korupsi. Next. Selanjutnya, yaitu ada upaya dari mahasiswa. Hal ini sangat diperlukan karena mahasiswa dipercaya sebagai agen of change, di mana ia akan memberikan perubahan-perubahan terhadap bangsanya sendiri, yaitu ada upaya edukatif berupa penumbuhan sikap anti korupsi yang dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dan dialog. Selain itu, pada saat ini sering mahasiswa menggunakan media sosial bisa digunakan sebagai ajang promosi untuk menanggulangi kasus korupsi. Selanjutnya ada upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Bab 4. Kesimpulan. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi adalah tindakan yang telah mengakar dan dalam hal ini di Indonesia sendiri telah terjadi peningkatan angka korupsi yang tinggi.
Ada beberapa kasus korupsi yang ditemukan seperti korupsi yang dilakukan Bupati Cianjur pada tahun 2018, maupun beberapa kasus yang dilakukan oleh DPRD Cianjur di mana ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Korupsi tidak sesuai dengan nilai kehidupan dan memberikan banyak dampak negatif bagi negara maupun masyarakat. Berdasarkan ulasan di atas, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi kasus korupsi. Di antaranya, 1. Pejabat publik harus bekerja semaksimal mungkin. 2. Menolak segala bentuk suap. 3. Laporan kekayaan yang dimiliki pejabat publik. 4. Menciptakan peraturan dan prosedur disederhanakan dan dipertegas. 5. Pejabat publik bersih dari korupsi dan amanah. 6. Melakukan perubahan organisasi. Jadi, menurut kami, masalah korupsi harus lebih diperhatikan dan menjadi fokus pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus bisa lebih tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang yang ada dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, atau jika perlu diberatkan hukumannya agar para koruptor merasa jera. Selain itu, perlu adanya metode penelitian lebih lanjut sebagai bahan diskusi mengenai kasus korupsi di Kabupaten Cianjur, sehingga menjadikan artikel ilmiah ini lebih akurat. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan artikel ilmiah di kemudian hari, menyadari bahwa penulisan artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.